produk dan dievaluasi kualitasnya. Nah, proyek yang dihasilkan itu nanti tergantung dari guru yang memberikan proyek. Jadi bisa berupa produk, bisa berupa apa saja, tergantung dari gurunya yang memberikan suatu proyek tadi untuk dinilai di hasil akhirnya. Kemudian ada juga menurut Thomas, di mana karakteristik PJBL itu yang pertama, proyek merupakan kurikulum. Kemudian yang kedua, proyek itu melibatkan siswa dalam perancangan proses, pengambilan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, serta pengembangan model. Nah, dalam kali ini itu pembelajaran ini itu difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang dapat memacu siswa untuk merencanakan proses ini tadi, pengambilan keputusan, kemudian penemuan masalah, pemecahan masalah, serta pengembangan modelnya. Lalu yang ketiga, ada inti dari suatu proyek itu bukan berpusat pada guru. Jadi siswanya itu nanti akan mengerjakan proyek itu sendiri. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi tidak berpusat pada guru. Kemudian yang keempat ada proyek bersifat realistis. Nah, realistis ini maksudnya apa? Nah, jadi pada proyek ini tuh bisa meliputi suatu topik seperti tugas ataupun produk-produk yang dihasilkan, yang mana nantinya itu akan dinilai sebagai hasil akhir dari proyek. Prinsip pembelajaran project based learning akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip model pembelajaran project-based learning. Bentuk pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut dengan PJBL ini adalah bentuk usaha yang kompleks atau komplit dan membutuhkan analisis problematika yang harus terstruktur, yaitu dipetakan, diorganisir, dan dituntaskan dengan waktu yang telah disepakati awalnya. Adapun untuk pembelajaran berbasis proyek ini memiliki beberapa prinsip, antara lain yang pertama yaitu prinsip sentralistis, menyatakan dengan tegas bahwa kerja project-based learning adalah hal yang sangat penting dari sebuah kurikulum. Jadi, proyek itu merupakan sebuah kurikulumnya. Dengan proyek, para siswa-siswi akan mendapatkan pengalaman. Dan juga mereka akan mempelajari mengenai konsep-konsep inti dari disiplin ilmu. Yang kedua yaitu yang B, prinsip pendorong. Suatu kerja proyek fokusnya terletak pada pertanyaan atau permasalahan yang mampu mendorong para siswa untuk giat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sebuah konsep untuk suatu bidang tertentu. Jadi, prinsip ini para peserta didik akan mendapatkan motivasi dari luar saat mengerjakan proyek ini, dan mereka juga akan mampu untuk membangun kemandirian peserta didik dalam memutuskan segala kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang C, ada prinsip investigasi konstruktif. Prinsip ini menyatakan prinsip yang menuju pada suatu perolehan maksud yang di dalamnya itu terdapat suatu aktivitas penyelidikan, kemudian konstruktivitas ide, dan ketetapan atau kesimpulan. Nah, dalam investigasi ini terkandung di dalamnya penataan, penciptaan ketetapan, dan penciptaan bentuk. Kemudian yang D, yaitu prinsip kedaulatan atau otonomi. Prinsip ini adalah suatu sikap di mana peserta didik itu harus mandiri dalam kegiatan proses pembelajaran dengan mereka merdeka. Merdeka itu bisa dalam hal memilih sendiri, bekerja dengan bimbingan, dan bersikap tanggung jawab atas apa yang telah ia kerjakan. Dan di sini, sama seperti yang telah dijelaskan oleh Afni, peran seorang guru hanya memfasilitasi siswanya agar terdorong untuk mandiri. Kemudian, yang terakhir adalah prinsip bukti proyek. Prinsip realitas proyek di mana ada kata realitas yang berarti bentuknya itu konkret atau otentik. Tidak seperti pada sekolah-sekolah pada umumnya. Menunjuk materi, tugas, kerja sama kerja, produksi, pembeli, maupun standarisasi dari produknya dalam pembelajaran berbasis proyek harus bisa memberikan atau mencurahkan rasa pragmatis kepada peserta didiknya. Next. Kemudian, pada langkah-langkah pembelajaran PJBL itu ada 6 tahap. Yang pertama ada essential question, yang kedua plan, yang ketiga schedule, yang keempat monitor, yang kelima assessment, dan yang keenam atau evaluate. Kemudian,
Menurut Educational Technology Division Ministry of Education Malaysia, ada 6 tahapan supaya pengaktualan pembelajaran berbasis proyek dapat terlaksana, yaitu yang pertama dengan suatu pertanyaan yang esensial, yang kedua membuat susunan proyek, yang ketiga menentukan waktu, yang keempat mengontrol pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, yang kelima melakukan penilaian, dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Next. Kemudian menurut Rais dalam Lestari tahun 2015, tahapan-tahapan bentuk pembelajaran project based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulai kelas pelajaran dengan suatu pertanyaan hot atau menantang. Start with the big question. Pertanyaan yang susah ataupun menantang itu diberikan di awal pembelajaran. Itu berguna untuk memberikan sebuah tugas kepada siswa untuk memulai efektivitas pembelajaran. Sehingga dengan demikian, mereka akan semakin termotivasi untuk memulai sebuah proyek. Dan ide yang diambil sebaiknya disesuaikan dengan keadaan yang ada pada kehidupan sehari-hari dan bisa memulai dengan observasi dan meneliti. Kemudian, yang kedua adalah merencanakan proyek. Design a plan for the project. Persiapan harus dilaksanakan dengan koordinasi antara guru dan siswa yang dilakukan di awal pembelajaran. Hal itu dilakukan karena agar peserta didik itu memiliki rasa kepemilikan atau hak milik terhadap proyek yang akan dikerjakan. Penyelesaian proyek juga dapat dilakukan dengan langkah awal merencanakan tentang aturan permainan, pemilihan kegiatan yang membantu untuk menyelesaikan atau mencari solusi atas pertanyaan yang penting, dan dengan cara mengombinasikan dari berbagai pelaku yang mendukung. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas, yaitu create a schedule. Menyusun jadwal aktivitas ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan saat akan memulai sebuah proyek yang bisa dilakukan koordinasi antara guru dan siswanya. Batasan waktu itu juga harus diperjelas dan murid juga diberikan petunjuk untuk mengalokasikan waktu dengan baik. Siswa juga dituntut untuk bisa menggali sendiri potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan sesuatu yang baru. Tetapi di sisi lain seorang peserta didik itu juga harus mengarahkan apabila di tengah-tengah proses pembelajaran tersebut terdapat sesuatu yang menyimpang dari pembelajaran proyek. Proyek itu dikerjakan atau memakan waktu yang sangat lama. Hal itu bisa disiasati dengan mengerjakan tugas berkelompok di luar jam pelajaran. Dan jika sudah selesai, maka bisa dipresentasikan di dalam kelas, di depan kelas. Kemudian yang keempat, yakni memantau perkembangan proyek, monitor the student and the progress of the project. Pengontrolan itu merupakan tanggung jawab pendidik dan terus dipantau untuk segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas proyek. Jadi setiap harinya itu akan ada perkembangan dari proyek tersebut. Dan di situ guru harus mengecek dan memastikan apakah ada kendala atau tidak. Kemudian guru di sini juga sebagai fasilitator peserta didik saat proses pengerjaan proyek sehingga guru bisa memonitor peserta didik agar tidak melenceng. Kemudian yang kelima ada evaluasi terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome. Ketercapaian standar dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi atau penilaian, bertindak dalam mengevaluasi progres setiap siswa, memberikan feedback mengenai apa-apa yang telah dicapai oleh siswanya itu, dan menolong siswa untuk merencanakan strategi pembelajaran untuk selanjutnya. Kemudian evaluasi the experience di akhir pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik dan pendidik akan melaksanakan spekulasi terkait kegiatan dan proyek yang telah dihasilkan. Proses spekulasi ini dilakukan secara individu dan juga kelompok. Tahap evaluasi yang terakhir adalah siswa diminta untuk mengeluarkan segala rasa yang ada atau unek-unek pada saat mereka melakukan pembelajaran berbasis proyek ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta. Baik, materi yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran project based learning. Nah, yang pertama adalah kelebihan dari PJBL ini, yaitu yang pertama menurut Morrison dalam
Medwena 2009 itu yang pertama adalah increase the motivation atau meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu increase problem solving ability, yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh siswa. Jadi jika siswa ini diberi project based learning, maka mereka bisa melatih atau melatih kemampuan pemecahan masalah mereka. Yang ketiga adalah improve library research skill atau meningkatkan keterampilan mencari informasi. Yang keempat, increase collaboration, yaitu meningkatkan kecakapan kolaboratif atau kerjasama tim gitu. Karena kan proyeknya ini dikerjakan secara berkelompok. Dan yang terakhir, increase research management skill atau meningkatkan keterampilan mengelola sumber informasi. Next. Nah, selanjutnya karena sudah dibahas tadi kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan dari project based learning ini adalah yang pertama memerlukan banyak waktu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan yang ketiga, pembelajaran sering keluar dari topik inti yang dibicarakan. Selanjutnya, adalah penerapan pembelajaran project based learning. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Fatul tadi, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini, dalam matematika dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pernyataan esensial atau start with essential question, yaitu tahap di mana guru memberikan pertanyaan yang dapat mengeksplorasi pengetahuan awal peserta didik serta memberikan penugasan kepada peserta didik pada materi, contohnya nih ya, pada materi bangun ruang gitu. Dan yang kedua, selanjutnya adalah tahap mendesain rencana proyek, design a plan for the project. Nah, di tahap ini, guru dan peserta didik membuat perencanaan proyek yang akan dilakukan secara kolaboratif tentang materi yang telah diberikan. Nah, materi yang diberikan tadi kan materi bangun ruang. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu membuat jadwal atau create the schedule. Nah, pada tahap ketiga ini dilakukan dengan cara menyusun jadwal aktivitas dalam penyelesaian proyek oleh guru dan peserta didik secara kolaboratif. Nah, gunanya apa sih membuat jadwal ini? Supaya kemajuan dari proyeknya ini tertata gitu, biar nggak terlalu lama juga. Nah, yang keempat yaitu memonitor peserta didik dan memantau perkembangan proyek. Nah, di tahap ini guru harus bertanggung jawab untuk monitoring atau memantau aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek tersebut. Next. Nah, yang selanjutnya adalah tahap menguji hasil atau assess the outcome. Nah, setelah proyek selesai, guru harus melakukan penilaian yang dilakukan untuk membantu guru tersebut mengukur ketercapaian standar. Nah, pengukuran ini berperan dalam mengevaluasi kemajuan peserta didik masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah tahap mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Nah, di mana tahap ini adalah tahap terakhir. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas atau hasil akhir proyek yang telah dilakukan. Nah, pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan proses evaluasi baik secara individu maupun kelompok. Baik. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Apabila dari teman-teman ada yang ditanyakan, bisa menggunakan. Sebelumnya kami akan menjelaskan terkait RPP. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai RPP. Untuk satuan pendidikannya itu SMA kelas 10 semester 2 mata pelajaran matematika wajib. Topiknya geometri. Di sini guru akan memberikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi matematika, metode model atau metode pembelajaran sehingga sudah memenuhi. Untuk kompetensi inti SMA kelas 10 itu ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan perilaku, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, kemudian mengolah, menalar, menyaji, dan juga menciptakan dalam hal konkret atau autentik narana abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya. Kemudian untuk kompetensi dasar ini ada 2.1, menunjukkan sikap senang percaya diri, motivasi internal, sikap kritis bekerja sama, jujur dan percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Yang kedua, 2.2, memiliki sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu 3.1.3, mendeskripsikan konsep jarak dan sudut antar titik dan garis dan bidang melalui demonstrasi menggunakan alat peraga. Yang keempat, 4.1.13, menggunakan berbagai prinsip bangun datar dan ruang dalam menyelesaikan permasalahan nyata berkaitan dengan jarak dan sudut antara titik, garis, dan juga bidang. Juga terdapat indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa itu bisa menemukan konsep jarak antara titik dengan titik, titik dengan bidang, garis dengan garis. Yang kedua, menemukan konsep sudut antar garis dengan garis dan garis dengan bidang melalui demonstrasi menggunakan alat peraga. Yang ketiga, terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecah masalah yang relevan berkaitan dengan konsep menentukan jarak dan sudut antara titik dan garis dan bidang. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, siswa itu dapat menuliskan definisi jarak dua titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan kalimat sendiri. Kemudian yang kedua, mereka dapat mengimplementasikan konsep jarak dua titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan pemecah masalah matematika. Kemudian untuk materi matematikanya itu terdiri dari dua, yaitu materi prasyarat, yaitu ada konsep Pitagoras, konsep perbandingan trigonometri. Untuk materi pokoknya itu ada yang tadi, jarak antara dua titik, jarak antara titik dengan garis, jarak titik dengan bidang, dan garis dengan garis. Untuk model pembelajarannya, ini menggunakan pembelajaran berbasis project-based learning menggunakan kelompok diskusi dengan berbasis masalah atau PBL. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran ini, kegiatannya itu dibagi menjadi pendahuluan, inti, kemudian penutup. Untuk pendahuluan ini, pra pembelajaran itu diberi waktu 10 menit. Di sini guru menyampaikan tentang perjanjian awal, termasuk dalam tenggat waktu yang diberikan dalam mengumpulkan. Kemudian untuk intinya ini ada 170 menit. Seperti guru itu akan menentukan pertanyaan mendasar. Seperti bagaimana menentukan jarak, bagaimana menentukan jarak titik dengan bidang, menentukan jarak garis dengan bidang, dan bagaimana menentukan jarak antara bidang dengan bidang. Kemudian dari pertanyaan mendasar tadi, fase 2 itu ada mendesain perencanaan proyek, design a plan for the project. Seperti ini, guru mengorganisir siswa ke dalam kelompok-kelompok, karena ini tadi berkelompok. Terus kemudian guru kan sebagai fasilitasi, jadi guru memfasilitasi setiap kelompok untuk menentukan ketua dan sekretaris itu secara demokratis. Dan kemudian mendeskripsikan tugas masing-masing setiap anggota kelompok atau pembagian kelompok itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, guru dan peserta didik membicarakan aturan main atau disepakati bersama dalam proses penyelesaian proyek. Hal-hal itu ada pembagian aktivitas, waktu maksimal
sanksi yang dijatuhkan pada pelanggaran aturan main, kemudian tempat pelaksanaannya di mana, hal-hal yang dilaporkan apa saja untuk setiap harinya, serta alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu menyelesaikan proyek. Kemudian ada yang fase ketiga, create schedule, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat jadwal aktivitas. Jadi setelah itu, peserta didik itu akan membuat jadwal yang mengacu pada waktu maksimal yang disepakati. Guru juga memfasilitasi untuk menyusun langkah alternatif. Kemudian guru meminta setiap kelompok menuliskan alasan setiap pilihan yang telah dipilih. Terus kemudian fase keempat yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, di sini guru memberikan LKM yang berisi tugas proyek dengan tagihan, menuliskan informasinya secara eksplisit, kemudian menuliskan beberapa pertanyaan yang terkait. Yang ketiga, menuliskan konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika berdasarkan pengalaman belajarnya. Kemudian, mengaitkan konsep-konsep itu dengan dengan konsep atau prinsip yang dimiliki siswa berdasarkan pengalaman belajarnya. Melakukan dugaan-dugaan, kemudian menguji dugaan dengan cara mencoba, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Guru juga memonitoring terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Dengan cara mereka melakukan scaffolding jika terdapat kelompok membuat langkah yang tidak tepat dalam menyelesaikan proyek. Kemudian fase kelima yaitu menguji hasil. Nah, di sini guru telah melakukan penilaian selama monitoring dilakukan dengan mengacu pada rubrik penilaian yang bertujuan untuk mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi masing-masing peserta didik. Kemudian fase keenam yaitu adalah mengevaluasi pengalaman tersebut. Peserta didik secara berkelompok melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Adapun hal-hal yang direfleksi itu antara lain adalah kesulitan-kesulitan yang dialami dan cara mengatasinya bagaimana. Dan juga mengeluarkan perasaan apa yang dirasakan saat menemukan solusi dari masalah yang telah dihadapi. Selanjutnya, kelompok lain itu diminta untuk menanggapi atau disitulah terdapat sesi diskusi bersama. Kemudian penutup ini yang terakhir, guru memfasilitasi peserta didik untuk menyimpulkan hasil temuan barunya dapat berupa produk ataupun hal lainnya. Kemudian guru memberikan tugas proyek pada buku halaman 312 untuk dikerjakan selama 1 minggu. Kemudian alat atau media sumber pembelajaran. Di sini terdapat mistar, busur, klinometer, dan lembar penilaian. Untuk penilaian hasil belajar, yang pertama ada teknik penilaian, yang kedua ada prosedur penilaian itu aspek yang dinilai bisa dari sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan mereka dalam proses pelaksanaan model pembelajaran project based learning itu. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu ada nilai-nilainya. Kemudian untuk instrumen penilaian hasil belajar itu, yang pertama ada tes tertulis berupa contoh soal seperti ini. Untuk alternatif pedoman penilaian juga sudah diberi skornya, 2 seperti ini. Kemudian terdapat juga lembar pengamatan penilaian sikap. Nah, untuk ini bisa diberi kolom dan juga nama. Sikap di sini yang dinilai itu ada aktif, bekerja sama, toleran, dan kreatif selama mereka melaksanakan model pembelajaran project based learning. Untuk keterangannya, KB itu kurang baik, B baik, SP sangat baik. Ini indikator kurang baik seperti ini, baik seperti ini, sangat baik seperti ini. Jadi sudah tertulis untuk indikator-indikatornya. Kemudian untuk lembar pengamatan penilaian keterampilan, ini sama seperti tadi. Ada kurang terampil, terampil, dan sangat terampil. Nah, ini untuk indikatornya juga sudah dijelaskan. Kurang terampil itu jika sama sekali tidak menerapkan konsep seperti itu. Kalau terampil itu sudah ada usaha untuk menerapkan konsep dan strategi pemecahan masalah yang relevan. Dan untuk yang terakhir sangat terampil itu jika menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan konsep atau strategi pemecahan masalah yang relevan berkaitan dengan menentukan jarak antara titik garis, bidang, dan itu sudah tepat. Kemudian untuk lembar kerja proyeknya ini seperti ini. Yang pertama ada identitas, yang kedua ada langkah-langkah penyelesaian proyek. Seperti ini. Kemudian sajikan hasil pengukuran ke dalam tabel. Jadi ada bentuknya secara tabel. Terus kesimpulan. Kemudian
tuliskan anggota kelompokmu di sini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan RPP dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand. Mungkin sambil dituliskan di kolom chat, nggak apa-apa. Ya biar jelas mungkin begitu. Baik, kepada Ega Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar, Mbak. Baik, saya izin bertanya. Menurut kelompok penyaji, PJBL ini cocok diterapkan untuk jenjang apa saja? Karena jika dilihat dari pengertian pada Kemendikbud tadi bahwa PJBL ini pembelajaran yang menggunakan suatu proyek, tugas maupun kegiatan sebagai alat dalam melakukan asesmen, interpretasi, dan mendapatkan pengetahuan baru untuk menghasilkan suatu hasil akhir. Dan apakah PJBL ini tidak memberatkan siswa di mana pada kekurangannya itu membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga terkadang keluar dari topik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Mbak Ega bisa menuliskan di kolom chat juga. Kemudian yang kedua ada Mbak Amalia Minatus, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kekurangan model pembelajaran PJPL yang salah satunya yaitu ada pembiayaan untuk proyek yang memerlukan dana yang banyak. Nah, itu nanti kayak harus ganti model pembelajaran atau bagaimana? Kemudian berdasarkan pemaparan mengenai pengertian project based learning tadi kan dijelaskan bahwa PJPL merupakan pembelajaran yang mana dalam kelas tersebut akan dikelompokkan untuk membuat suatu proyek. Nah, kalau misalnya dalam pembelajaran daring itu bagaimana? Kan harus berkelompokan. Nah, itu apakah PJBL itu efektif diterapkan dalam pembelajaran saat daring? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Mungkin bisa menuliskan di kolom chat juga. Selanjutnya Mbak Hilda Eka dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, menurut Rais dalam tahapan-tahapan pembelajaran PJBL yang pertama itu tadi ada pertanyaan hot atau sulit di awal pembelajaran. Nah, mengapa di awal itu malah diberikan pertanyaan yang hot? Bukannya peserta didik itu akan kayak beberapa mungkin ada yang menyerah lebih dulu. Nah, dan apakah sudah efektif diterapkan untuk yang langkah pertama ini? Ya, baik, terima kasih. Mungkin bisa menuliskan di kolom chat terlebih dahulu. Ya, mungkin untuk termin 1 kita cukupkan 3 pertanyaan terlebih dahulu dan diizinkan kami untuk berdiskusi. Ya, baik. Mungkin untuk yang pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Amalia. Bagaimana cara mengatasi kekurangan model pembelajaran PJBL seperti pembiayaan untuk proyek yang memerlukan dana banyak? Kemudian, apakah PJBL itu efektif diterapkan pada pembelajaran daring? Nah, menurut kelompok kami, cara mengatasi kekurangan yang pembiayaan untuk proyek yang memerlukan dana banyak itu yang pertama, peserta didik itu bisa membatasi waktu dalam
menyelesaikan proyek. Jadi kalau proyeknya semakin lama dikerjakan, maka kan biayanya biasanya tambah bengkak. Kemudian peserta didik itu juga bisa meminimalisir biaya, di mana peserta didik itu nanti kan bisa menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Jadi tidak harus membeli peralatan yang baru. Jadi bisa menggunakan peralatan sederhana yang dipunyai. Kemudian bisa juga peserta didik itu memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Jadi semisal ada suatu proyek yang di mana peserta didiknya itu disuruh untuk memilih lokasi penelitian yang tidak memungkinkan, itu kalau bisa memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Jadi peserta didiknya itu juga harus bisa menghemat pengeluaran, di mana nantinya itu kan berpengaruh ke hasil akhirnya. Kemudian untuk yang efektif diterapkan atau tidaknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kemudian apakah PJBL sudah efektif diterapkan dalam pembelajaran daring? Kalau menurut kelompok kami, untuk pembelajaran daring PJBL ini tidak kurang efektif ya. Karena mengapa? Karena PJBL sendiri ini dilakukan secara berkelompok dan di sini kita itu berusaha untuk memecahkan permasalahan secara nyata. Kita dituntut untuk membuat proyek, jadi nggak bisa kalau seumpamanya itu kita berjauhan gitu. Soalnya dari pembuatan proyek ini di dalamnya kita akan diajarkan rasa tanggung jawab, terus rasa kekompakan, rasa tanggung jawab, terus rasa menerima pendapat dari orang lain seperti itu. Kalau seumpama kita daring otomatis kan kita tidak boleh bertemu. Kita tidak boleh bertemu, terus kemudian kita sulit juga untuk berkomunikasi. Begitu juga dengan produknya itu bagaimana menyusunnya gitu. Tidak mungkin hanya satu yang menyusun karena ini merupakan proyek bersama. Jadi mungkin untuk daring bisa dilakukan dengan model pembelajaran lainnya yang lebih efektif yang telah dibahas oleh kelompok-kelompok kemarin. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Amalia Aminatus Sofiah. Berarti kalau daring nggak bisa menerapkan model pembelajaran PJBL, seperti itu? Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, lanjut untuk pertanyaan dari Mbak Ega tadi. Menurut Rais, dalam melestari tahapan-tahapan bentuk pembelajaran PJBL itu yang pertama adalah pertanyaan hot atau sulit di awal pembelajaran. Mengapa di awal itu malah diberikan pertanyaan hot? Bukannya peserta didik itu akan menyerah lebih dulu jika pertanyaan tersebut itu hot, dan apakah sudah efektif diterapkan? Jadi menurut kelompok kami, mengapa kok di awal itu sudah diberikan pertanyaan hot? Karena kan ini pembelajarannya berbasis proyek, yang mana nanti itu juga sulit untuk siswa. Sehingga siswa itu kalau bisa ya dibiasakan mengerjakan pertanyaan yang sulit-sulit. Sehingga untuk ke belakangnya nanti, siswa itu bisa terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit tadi. Selain itu, untuk pertanyaan tadi itu juga bisa mengasah kemampuan siswa dan juga bisa membuat siswa itu menjadi penasaran, sehingga apa sih ini gitu. Nah, itu sehingga bisa membuat siswa itu menjadi lebih giat untuk mengerjakan proyeknya. Mungkin seperti itu dari Mbak Hilda, apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Berarti hanya untuk membiasakan gitu ya. Iya, agar tidak kesulitan di belakangnya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali Mbak Hilda. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ega. Tadi kan menurut penyaji, PJBL ini cocok diterapkan untuk jenjang apa saja. Kemudian, dan apakah PJBL ini tidak memberatkan siswa, di mana pada kekurangannya itu membutuhkan waktu yang relatif lama dan juga terkadang keluar dari topik. Izin menjawab ya Mbak Ega. Jadi untuk pembelajaran project based learning itu cocok diterapkan di semua jenjang pendidikan. Mengapa? Karena kan nanti dalam model pembelajaran ini itu kan siswanya itu berperan utama dan pendidiknya itu sebagai fasilitator.
Kemudian nanti kan juga siswanya itu dituntut untuk menyelesaikan masalah, kemudian mempelajari konsep, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi itu cocok diterapkan di jenjang apa saja, mulai dari SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Kemudian siswa itu nanti kan juga bisa bekerja sama dalam kelompoknya untuk mengkaji masalah-masalah yang ada di kehidupan nyata. Sehingga nanti itu siswanya itu bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama, ada individu gitu. Kemudian untuk yang apakah memberatkan siswa, itu ya tergantung dari proyek yang diberikan oleh seorang guru. Kenapa? Karena nanti kan guru itu di awal itu pasti kan sudah mempertimbangkan untuk misal minggu ini harus membuat apa, kemudian minggu selanjutnya itu membuat apa. Kemudian nanti disisakan 3 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir untuk mengerjakan proyek. Jadi di awal itu guru sudah memperkirakan, sudah mengkonsep, pada pertemuan kali ini guru memberikan materi, kemudian 2 minggu terakhir guru itu juga memberikan waktu untuk menyelesaikan proyek yang membutuhkan waktu lama itu tadi. Jadi tidak semena-mena langsung memberatkan siswa itu enggak, karena juga guru pasti juga sudah mengukur kemampuan siswa itu sebelum memberikan proyek yang sudah dirancang tadi. Mungkin dari Mbak Ega ada feedback. Baik, saya izin menanggapi ya. Tadi kan katanya untuk PJBL ini cocok untuk semua jenjang. Nah, saya mau tanyakan kalau SD itu kan kemungkinan proyeknya itu kan nggak sesulit jenjang SMP dan SMA. Kalau SD ini nantinya kalau proyeknya nih diberi kayak gimana? Maksudnya tugasnya nanti kayak gimana proyeknya? Baik, saya izin menjawab. Mungkin untuk SD itu proyeknya itu tidak terlalu besar, hanya sederhana. Kan proyek tidak harus besar ya. Proyek itu bisa dari hal sederhana. Seperti eh, anak SD itu diminta untuk itu menemukan jaring-jaring dari sebuah bangun ruang. Seumpama dikasih tahu ya, ini nih bangun ruang itu kubus. Terus bagaimana caranya mereka menemukan sisi-sisinya itu dengan menggunakan jaring-jaring itu. Seperti itu. Jadi hanya membutuhkan seperti kertas gitu, lalu gunting, pensil, sama penggaris, cuma itu aja. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Baik, berarti untuk proyeknya itu proyek yang masih sederhana seperti itu ya. Ya, disesuaikan dengan kondisi siswa, disesuaikan juga dengan materinya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, mungkin untuk termin 1 sudah terpenuhi, maka selanjutnya akan kami buka pertanyaan yang ke termin kedua. Yang pertama kepada Mbak Ziva Fitria, dipersilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar jelas ya? Ya, sudah terdengar, Mbak. Saya mau tanya, menurut kelompok penyaji, bagaimana karakteristik materi matematika yang sesuai dengan pembelajaran Project Based Learning ini? Apakah pembelajaran PJBL ini cocok untuk semua materi matematika? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, Mbak. Bisa menuliskan di kolom chat. Kemudian Mbak Adilia Natasha, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya mengenai kekurangan dari project based learning ini. Tadi kan ada poin pembelajaran akan sering keluar dari topik utama. Nah, peran guru di sini tuh bagaimana ya untuk mengatasi kekurangan tersebut? Kan juga ada waktu yang digunakan itu terlalu banyak. Takutnya capaian pembelajaran itu yang harusnya dicapai itu malah tidak tercapai gara-gara banyaknya topik yang keluar. Nah, namun kita tahu sendiri, kita sebagai mahasiswa kan ya sering mengalami ada beberapa topik yang keluar dari pembahasan, tapi kita selalu bahas. Karena itu topiknya menarik seperti itu. Bagaimana menurut penyaji? Ya, baik, bisa menuliskan di kolom chat juga ya, Mbak.
kepada Mbak Alfiatul, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya, menurut kelompok penyaji itu seberapa penting sih penerapan kelima prinsip yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji tadi? Kemudian, apakah kelima prinsip itu harus terpenuhi gitu? Bagaimana jika salah satu saja prinsip itu tidak terpenuhi? Apakah akan berdampak buruk pada pelaksanaan model pembelajaran project based learning ini? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adilia. Pertanyaannya tadi, pada kekurangan PJBL ini, pembelajaran akan sering keluar dari topik utama. Nah, peran guru di sini bagaimana untuk mengatasi kekurangan tersebut? Nah, menurut kami, guru sendiri di sini kan berperan sebagai fasilitator dan juga bertanggung jawab untuk memonitor kegiatan siswa selama menjalankan proyek ya. Nah, jadi ya peran guru di sini memonitor kegiatan siswa selama mengerjakan proyek. Nah, saat monitor itu, guru kan bisa tahu pada saat siswa ini atau anak-anak ini per kelompok ini keluar dari topik inti, guru kan bisa membimbing atau memberi arahan gitu supaya siswa tidak keluar dari topik utama dan kembali ke topik bahasan yang sudah diberikan guru saat pemberian proyek. Seperti itu jawabannya. Apakah bisa diterima? Apakah ada feedback dari Mbak Adilia? Berarti diberi batasan ya? Iya, kan ada juga tadi tahap-tahap membuat jadwalnya juga itu harus sesuai dengan itu kan, agar tidak terlalu lama juga proyeknya. Atau semisal kalau ada waktu tambahan itu dari suatu masalah yang ditemukan oleh siswa akan dibahas atau tidak? Bisa tergantung dari jadwal yang sudah disepakati dari awal tadi kan ada tahap pembuatan jadwal. Kalau memang ada waktu yang sekiranya bisa ya tidak apa-apa. Tergantung dari kesepakatan guru dan siswanya. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sinta. Oke, sama-sama. Baik, saya izin jawab pertanyaan dari Alfiatul Hidayah. Menurut kelompok penyaji, seberapa penting penerapan kelima prinsip tersebut? Apakah kelima prinsip itu harus terpenuhi semua? Dan bagaimana jika salah satu prinsip saja tidak terpenuhi, apakah model pembelajaran PJBL ini akan terganggu atau menimbulkan dampak negatif lain? Jawabannya ini sangat penting, karena kita ketahui bahwa prinsip itu adalah suatu pegangan, suatu dasar kita dalam melakukan sesuatu. Kalau kita tidak memiliki prinsip, maka kita akan terombang-ambing. Jadi, bagaimana jika seumpama ya, salah satu dari prinsip itu saja tidak terpenuhi? Seperti contohnya, prinsip pendorong atau pertanyaan. Sedangkan di sini untuk memancing kita berpikir, itu seorang guru akan memberikan pertanyaan yang menuju kepada proyek tersebut. Jadi, kalau satu saja itu tidak terpenuhi, maka gimana ya, akan terganggu juga. Bahkan bisa kemungkinan terburuknya itu
tidak terbentuk proyek seperti itu karena dari awal sudah tidak ada ide gitu loh, sudah terganggu dari awal itu udah kayak nggak terstruktur, ada yang kurang, kayak gitu-gitu. Bagaimana Mbak Alfi? Oh ya, mungkin izin menanggapi ya. Berarti kelima prinsip itu harus dipenuhi semua gitu. Iya, Tapi kan benar. gini, prinsip itu kan apa ya? Kita itu nggak bisa memilih salah satu atau gimana? Nah, gimana Salah bisa satu dari diulang? prinsip. Kalau semisal ya kita milih prinsip yang pertama saja gitu, itu apa nggak boleh? Eh, buk- Bukannya tidak boleh ya, tapi kan itu prinsip itu sudah menjadi bagian dari proses pelaksanaan proyek itu. Jadi kalau kita cuma ngambil satu doang, berarti kan yang kedua yaitu pertanyaan itu loh gak masuk dalam prosesnya itu karena di prinsip ini menyangkut semua semua dalam proses pelaksanaan proyeknya itu. Jadi kalau kita cuma ambil satu, yang lainnya itu gimana gitu. Soalnya kan proyek ini membutuhkan waktu yang lama. Terus juga membutuhkan kekompakan, terus juga tanggung jawab antar sesama kelompok seperti itu. Jadi prinsip ini digunakan untuk menjalankan eh, model pembelajaran PJBL ini gitu. Ya berarti emang benar-benar harus dipenuhi semua gitu kan ya, biar pelaksanaan model pembelajaran ini berjalan dengan sesuai harapan. Ya benar. Oke, baik terima kasih atas jawabannya kelompok penyaji. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Ziva. Tadi kan menurut kelompok penyaji, bagaimana karakteristik materi matematika yang sesuai dengan pembelajaran project based learning? Dan apakah pembelajaran PJBL ini cocok untuk semua materi matematika? Nah, menurut kelompok kami, untuk karakteristik materi matematika yang sesuai itu hampir sama seperti yang telah saya jelaskan tadi ya, di mana peserta didik itu nantinya akan membuat keputusan atau membuat kerangka kerja yang mana nantinya itu sebagai penilaian hasil akhirnya. Kemudian merancang pembelajaran matematikanya itu seperti apa, kemudian hasilnya itu nanti seperti bisa berupa produk, itu tergantung dari guru yang memberikan suatu proyeknya. Kemudian untuk materinya itu nanti bisa dikaitkan, contohnya kalau matematika itu kan pastinya harus mengkaitkan materi dengan konsep matematika. Contohnya seperti algoritma, itu bagaimana pengaplikasiannya konsep ke kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana cara menjelaskan dari kehidupan sehari-hari itu tadi ke matematika, diterapkan di matematika itu tadi. Kalau di algoritma ya diterapkan di algoritma bagaimana konsepnya. Kemudian untuk itu selain itu ya ada mengkomunikasikan gagasannya dari kehidupan sehari-hari itu dikaitkan dengan simbol-simbol matematika. Bisa juga dikaitkan dengan tabel maupun diagram atau media-media lain yang berhubungan dengan matematika. Selain itu bisa juga mengkaitkan dengan ya intinya itu dari konsep kemudian kembali ke materi itu tadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kan nantinya ini pembelajaran matematika itu kan di karakteristik ini itu bersifat kontekstual, jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah pembelajaran project based learning ini cocok untuk di semua materi matematika? Menurut kami semuanya cocok. Kenapa? Kita ambil contoh ya untuk barisan Fibonacci. Nah, pada barisan itu kan nantinya juga bisa diterapkan pada alam sekitar. Jadi siswa nanti itu akan menemukan barisan bilangan dalam alam sekitar. Nantinya peserta didik itu membuat
Ya, kepada Mbak Nuraini bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Mbak? Iya, terdengar. Izin bertanya ya, Mbak. Sebelumnya kan disampaikan pada pembelajaran PJBL diberikan pertanyaan HOTS yang mana pertanyaan inilah yang nantinya akan diobservasi dan dianalisis. Tapi untuk memberikan pertanyaan yang HOTS itu kan tidak mudah, kan kita tahu. Jadi bagaimana apabila pertanyaan yang diberikan guru tidak masuk dalam pertanyaan yang HOTS dan malah tidak memotivasi siswa untuk memunculkan ide untuk permasalahan, Mbak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bisa menuliskan di kolom chat juga ya, Mbak. Kemudian untuk Mas Gilang dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, adakah ciri khas sebuah tugas itu bisa dikatakan sebuah proyek? Dan tolong berikan contoh satu proyek yang relevan untuk anak SMP dan SMA. Karena tadi Mbak Khalifatul bilang mencari jaring-jaring gitu. Kalau menurut saya itu kayak tugas biasa sih, bukan proyek gitu. Bahkan sendiri saja bisa, nggak usah kooperatif. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sebelum kami berdiskusi, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, mungkin belum ada. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gilang. Sebentar. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Mbak. Nah, ini baru. Ini adalah contoh lembar kerja proyek pada jenjang SMP
Seperti temukan barisan bilangan Fibonacci dalam alam sekitar kita. Seperti ini. Jadi ini juga tergantung dari materi kita sebagai yang duduk di jenjang SMP. Ini langkah-langkah yang telah dijelaskan di awal tadi. Bagaimana Mas Gilang? Itu Mbak, mungkin bisa dijawab pertanyaan yang awal dulu. Apa bedanya tugas dengan proyek gitu. Jadi saya bisa, oh ini baru proyek gitu, baru bisa tahu gitu Mbak. Baik, sebentar ya. Baik, saya izin menjawab yang tadi. Apa perbedaan tugas dengan dengan proyek? Tugas itu adalah segala sesuatu tugas yang dilimpahkan dari guru kepada kita baik secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan proyek, sebentar. Proyek itu memiliki ciri khas tertentu. Jadi tidak semua, jangankan tugas ya, tidak semua menghasilkan proyek itu adalah menggunakan model PJBL. Seperti, sebentar. Nah, ini karakteristik PJBL. Yang pertama itu ada proyek merupakan kurikulum. Yang kedua, proyek PJBL itu difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa yang telah dijelaskan tadi yang pada awal-awal. Kemudian yang ketiga itu melibatkan siswa pada penyelidikan konstruktivisme. Kemudian yang keempat, inti proyek bukanlah berpusat pada guru berupa teks, aturan, atau sudah dalam bentuk paket tugas. Misalkan tugas itu ada tugas laboratorium dan buklet pembelajaran, itu merupakan tugas. Dan itu bukanlah contoh PJBL. PJBL itu lebih mengutamakan kemandirian, pilihan, waktu kerja yang tidak bersifat kaku, tanggung jawab, daripada proyek tradisional. Kemudian yang kelima, proyek adalah realistis, tidak school-like. Jadi tidak seperti tugas sekolah. Jadi kita itu lebih kepada kehidupan nyata. Jadi ada produknya gitu. Karakteristik proyek memberikan keautentikan pada siswa. Ini yang membedakan dengan tugas. Karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas peranan yang dimainkan oleh siswa, konteks di mana kerja proyek dilakukan, produk yang dihasilkan, atau kriteria di mana produk-produk atau unsur kerja dinilai PJBL. Ini juga disebutkan, PJBL ini melibatkan tantangan-tantangan di kehidupan nyata, berfokus pada pernyataan atau masalah autentik, bukan simulatif. Dan pemecahannya ini berpotensi untuk diterapkan di lapangannya sesungguhnya. Kemudian untuk pertanyaan yang tadi, untuk yang SD itu menemukan jaring-jaring. Itu mengapa kita katakan proyek? Karena di dalam aturan mainnya itu, seorang guru akan memberikan pertanyaan berupa temukan sisi atau luas permukaan dari kubus. Di situ mereka itu disuruh membuat jaring-jaring. Jadi membuat jaring-jaring itu kan mereka akan berpikir, sedangkan jaring-jaring itu kan ada banyak. Jadi kita bisa menemukan alasnya di sebelah sini, alasnya di sebelah sini. Jadi mereka kan berpikir, mereka kan akan membuat proyek itu
bisa berupa kertas, karton, kardus, ataupun yang lainnya. Jadi, di sini guru itu hanya memancing pertanyaan, tolong temukan luas permukaan dari kubus atau berapa banyak sisi kubus dari bangun ruang kubus itu. Jadi di sini siswa itu akan mandiri, akan membuat sebuah proyek itu, yaitu dengan menemukan jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring kubus mereka akan menemukan luas permukaannya, terus menemukan sisinya ada berapa gitu. Kan itu juga termasuk proyek. Karena mereka itu menemukan sendiri. Guru itu hanya, apalagi kan ini anak SD ya, guru itu hanya memancing dengan pertanyaan itu tadi. Kalian ingat nggak sama kubus? Kalian gimana cara menemukan gitu? Apakah bisa diterima, Mas Gilang? Coba ini ada di makalah belum ya Mbak? Coba scroll di atas Mbak. Kecepatan tadi bacanya. Ini bukan makalah. Nah ya, berarti tidak ada ya di itu. Soalnya saya tadi baca kecepatan Mbak. Ke atas dulu. Dari 1 dulu. The project or scenario. Nah, ke bawah. Kurikulum. Mempelajari konsep, terus ke bawah lagi. Oke. Oke, sudah. Sudah. Oke, benar. Bisa ditegaskan lagi Mbak, apa tadi bedanya? Tadi kan ngomongnya gini ya. Ini ada tugas, proyek. Nah, belum tentu semua proyek itu masuk di PJBL, itu kan Mbak? Iya, Ya. Kan semua tugas semua tugas ini tidak selalu masuk ke PJBL. emang bisa sih dikatakan, kan ini yang awal tadi sudah disebutkan kan. Proyek merupakan kurikulum. Jadi kurikulum itu ada di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Terus aku mengatakan proyek itu belum tentu masuk ke dalam model pembelajaran PJBL. Karena kenapa? Karena kan kita bisa saja menghasilkan proyek di luar kurikulum, di luar sekolah. Jadi itu bukan PJBL gitu loh. Kalau model itu kan ada di dalam kelas, ada di lingkup sekolah itu gitu. Kalau bisa aja kan aku menghasilkan karya tapi nggak di dalam kelas, kayak di luar kelas, di luar kurikulum gitu. Kan bisa aja itu nggak masuk ke dalam itu gitu. Oke. Masuk akal. Contohnya mungkin Mbak, contoh tadi kan yang SMP itu apa tadi? Fibonacci. Ya. Contoh yang SMP tadi tolong di scroll Mbak. Oh, iya. Oke. Paham. Terima kasih. Nah, untuk yang SMA Mbak. baik sebentar ya. Untuk yang SMA kurang lebih sama ya Mas. Seperti yang SMP, hanya saja materinya materi SMA. Seperti itu. Tadi juga sudah saya jelaskan di RPP itu sama persis itu proyek yang di SMA yang saya jelaskan di RPP tadi itu adalah RPP model pembelajaran materi geometri. Ya. Oke, terima kasih. Sedikit lagi. Kalau proyek itu menghasilkan sesuatu enggak? Apakah cuma output saya paham materi atau punya barang jadi yang ada gitu. Misalkan dulu aku itu di UTS trigonometri, selain outputnya saya paham materi trigonometri, saya juga punya hasilnya tahu tinggi sebuah masjid. Nah itu proyek saya. Nah ini apakah sama seperti itu Mbak? Untuk anak SMP dan SMA harus menghasilkan sesuatu kesimpulan gitu. Iya benar. Karena kan berbasis proyek, jadi harus ada proyeknya. Tadi sudah saya jelaskan juga, ini nih ada hasil nyatanya, otentik. Jadi bedanya itu sama tugas. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Masih ada pertanyaannya? Iya, untuk selanjutnya dari Ya, Nuraini itu Prof. akan Yang dijawab. Mohon maaf. Untuk pertanyaan dari Nuraini akan dijawab oleh rekan saya, Sinta. Silakan. Baik, untuk pertanyaannya tadi kan sebelumnya disampaikan pada pembelajaran PJBL diberikan pertanyaan HOTS yang mana pertanyaan inilah yang nantinya akan diobservasi dan dianalisis. Tapi untuk memberikan pertanyaan yang HOTS itu tidak mudah. Jadi bagaimana apabila pertanyaan yang diberikan guru tidak masuk dalam pertanyaan yang HOTS dan malah tidak memotivasi siswa untuk memunculkan ide. Nah, sebelumnya di sini seperti ini ya Mbak Nuraini. Pertanyaan awal yang diberikan oleh guru ini tidak haruslah pertanyaan HOTS yang sangat sulit gitu. Cukup pertanyaan yang dapat merangsang atau memancing siswa untuk berpikir gitu. Berpikir dalam menemukan penyelesaian masalah untuk soal yang diberikan, untuk topik yang diberikan oleh guru. Dan di sini pasti guru sudah menyiapkan pertanyaan ini sebelum kelas gitu kan. Nah, jika pertanyaan yang diberikan itu tidak memunculkan ide, guru kan pasti sudah menyiapkan pertanyaan lain. Nah, pertanyaan lain ini bisa diberikan juga pada siswa dan juga jika sudah diberikan pertanyaan lain tapi siswa ini masih belum bisa gitu, belum bisa menebak soalnya, guru bisa memberikan clue atau memberikan bantuan gitu agar siswanya ini bisa menebak-nebak atau mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Apakah bisa dipahami atau ada feedback dari Mbak Nuraini? Baik Mbak, berarti pertanyaan yang diberikan itu tidak harus pertanyaan yang HOTS, tetapi yang penting dapat merangsang siswa untuk melakukan penyelesaian atas pertanyaan itu ya Mbak? Iya, seperti itu. Baik, saya dapat menerimanya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan lagi? Coba dari saya, kira-kira dari penjelasan kelompok ini tadi, sudah pahamkah yaitu model pembelajaran, yaitu project-based learning? Paham apa belum? Gimana ragunya? Atau mungkin sederhana saja lah gini, jika Anda diminta ya mengajar tentang identifikasi bangun ruang, kira-kira kalau Anda diminta menggunakan PJBL, proyeknya apa? Sederhana kan? Anda akan mengajar bangun ruang, misalnya di SMP, tapi baru masih pada identifikasi. Nah, pertanyaannya, apa proyeknya? Karena diminta menggunakan project-based learning. Sederhana. Kalau Anda bisa, ya, maka ya berarti itu sudah bisa. Paham tak? Nanti kan disodori tujuan pembelajaran matematiknya ini. Nah, coba rancang satu pembelajaran dengan menggunakan project-based learning. Nah, berarti Anda akan mikir, apa ya proyeknya? Bukankah seperti itu? Nah, gimana kira-kira? Kalau sintaksisnya barangkali bisa dilihat yang ada di K13, itu cukup bagus. Ya, yang pertama penentuan proyek. Ya, sintak kedua perencanaan proyek. Kemudian ketiga penyusunan jadwal. Kemudian berikutnya penyelesaian, yaitu yang difasilitasi dan dimonitor oleh guru, penyusunan laporan dan presentasi, kemudian terakhir evaluasi proses dan hasil proyek. Itu yang dituangkan di kurikulum 2013.
Nah, itu kan berarti kan yang harus dipakai di sekolah. Itu tadi ya. Kalau Anda ya diminta menggunakan PJBL untuk tujuan pembelajaran identifikasi bangun ruang misalnya untuk siswa SMP. Proyeknya apa sih? Nah, ini kan sudah proyek, berarti nanti ya seperti itu. Penentuan proyek. Loh, proyeknya apa sih? Yang sederhana toh? Tapi nanti tujuan pembelajarannya akan tercapai. Kan gitu toh? Kira-kira mudah atau susah menentukan proyeknya. Karena diikat. Siswa nanti harus bisa apa? Ya, seperti itu. Silahkan. Izin mencoba, Prof. Untuk gimana proyeknya apa? Untuk proyek yang bangun ruang ya, Prof. Oke, jadi saya memposisikan sebagai guru, mungkin saya suruh membuat sebuah miniatur tapi dengan perbandingan. Miniatur sekolahnya masing-masing. Nah, itu tapi dengan perbandingan yang nyata. Nah, misalkan sebuah sekolah kemudian digambar miniaturnya kemudian dibuat pakai papan kayu. Nah, kemudian saya suruh mencari luas permukaan total jumlah. Jadi dia di sana ketika membuat juga mengetahui, oh ini sebenarnya kubus, pakai ini gini. Nah, ini prisma gitu. Nah, ketika menghitung itu jelas dia paham, oh ini bangun ruang. Nah, kemudian itu selain itu dia melatih kreativitas juga dan membuahkan sebuah karya dan mungkin juga bisa dijual juga itu karya dari miniaturnya. Seperti itu, Prof. Yang lain silakan punya pendapat. Tadi simpel kok, identifikasi bangun ruang. Ya. Nah, tujuannya nanti siswa itu akan mengenal macam-macam bangun ruang. Misalnya di SMP ya. Nah, proyeknya apa? Nah, itu tadi Mas bilang sudah. Ya, katakan itu tadi. Nah, itu nanti kelompok penyaji bisa nyoroti apa seperti itu pas apa enggak kan gitu kira-kira. Nah, yang lain mungkin punya pendapat. Ini baru penentuan proyek. Apa sih proyeknya? Tapi tetap ada satu tujuan yang akan dicapai. Ya. Gimana? Susah apa enggak memanfaatkan ini? Yo, gimana kira-kira? Siapa yang pernah ke Taman Rekreasi Songgoriti Malang? Ada yang pernah? Atau mungkin yang dari Malang? Bisa cerita dari hasil pengamatan di sana ada apa begitu? Saya dulu ketika mengantarkan dulu mahasiswa itu ada kesempatan untuk KKL, ya. Sebenarnya ya rekreasi, tapi di situ harus ada proyek. Nah, di sana mengidentifikasi, ya ada tempat sampah, ada gazebo, ya, kemudian ada pot-pot, taman pot-pot bunga. Nah, yang seperti itu akhirnya bisa menemukan macam-macam apa saja, kemudian ada yang kompleks, kemudian bagaimana kira-kira kalau sekarang untuk anak SMP misalnya identifikasi bangun ruang, ya, proyeknya apa sih? Kan sederhana, ini kan project based learning, dari hasil itu nanti akan kita pakai ya nantinya untuk mengenal, untuk menemukan, ya katakan prinsip-prinsip. Rumusnya apa sih? Volume atau sisi dari macam-macam bangun ruang. Nah, tadi awalnya baru proyeknya identifikasi saja. Proyeknya apa? Di mana kira-kira?
Kalau Anda bisa meng-create ya satu proyeknya, nanti apa-apa berarti paham. Sehingga dalam ya sintak yang kedua itu tergantung pada tadi penentuan proyeknya. Sintak kedua kan perencanaan proyeknya harus bagaimana sih? Katakan data atau informasi apa yang akan dikumpulkan, ya, berarti datanya itu data apa, kan gitu toh. Nah itu tetap terikat pada indikator atau mungkin tujuan pembelajarannya, nggak boleh lepas dari itu gitu. Enggak. Nah, tampaknya ini malahan Bu Tari untuk apa ya? Tadi yang Mas bilang tadi, apakah ini tugas atau proyek begitu? Berarti ya sementara tugas untuk menyusun itu gitu. Ya, sehingga nanti di apa ya? Katakan operasional setiap sintaknya itu apa gitu ya. Sehingga aktivitas siswanya harus bagaimana itu kan terikat pada sintaknya tadi toh. Nah, sudah ada yang punya jawaban, sudah ada yang tanda-tanda bingung. Nah, kalau sudah mulai bingung itu sudah ada tanda-tanda, ada yang sudah diketahui. Ya, yang seperti itu. Kalau tidak tahu dan tidak ada yang dibingungkan, berarti kosong sama sekali begitu. Oke, itu sebagai pemancing saya. Hal yang sama nanti untuk materi yang lain. Jadi ada yang tanya, apakah setiap materi bisa diajarkan dengan project based learning? Ya pertanyaannya ini tadi, adakah ya tema proyeknya? Ya, kalau memang itu ada, kalau terkait dengan sintaknya tadi terpenuhi apa enggak, yang seperti itu. Ya, oke. Itu menjadi perenungan untuk pemahaman ketika Anda mau ya mengimplementasikan PJBL. Oke, monggo mungkin Betari mancing-mancing ya sehingga pemahamannya menjadi lebih, monggo. Nggih, baik, matur nuwun Prof. Nardi. Saya ingin merespon terkait dengan pancingannya Prof. Nardi ya. Saya yang merespon nih Prof. Enggak. Jadi maksudnya saya merespon tapi mahasiswa yang menganalisis gitu ya. Coba saya ingin mengajukan satu buah tugas proyek. Silakan Anda analisis nanti ya apakah yang seperti ini bisa dikategorikan dalam proyeknya PJBL ataukah tidak gitu ya. Kemudian apakah bisa digunakan untuk mengajarkan materi apa saja begitu ya. Seperti itu kira-kira. Coba saya tunjukkan dulu. Sebentar. Oke, tunggu ya. Saya matikan video dulu ya, biar tidak berat. Coba saya slideshow. Sudah tampakkah slideshow saya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi saya memberikan suatu tugas, ya ini adalah sesuatu yang saya sampaikan nanti sebagai tema tugas untuk siswa saya. Judulnya adalah Mari Mencoba Merapikan Alat Tulisku. Nah, ketika saya merancang gitu ya tentang tugas ini, dalam pembelajaran saya menyampaikan ini dulu kepada siswa saya. Misalkan saya sampaikan, anak-anak, pernahkah meja belajar kalian seperti yang ada di gambar begitu ya? Kalau kita melihat meja belajar yang seperti itu, apa sih dampaknya bagi kita ketika belajar? Misal, kenapa kok sampai seperti itu terjadi? Sampai semeraut seperti itu. Ya, saya bisa pancing dulu ada apa di gambar itu apa saja gitu ya. Ada apa yang muncul gitu ya.
mengapa ini terjadi? Apa akibat dari masalah ini kalau terus berlanjut gitu ya? Kalau tidak diatasi, dampaknya kemana? Nah, jadi males belajar gitu ya? Mau mencari sesuatu pun juga susah begitu. Jadi ya tidak menyenangkan lah gitu ya suasana tempat belajar kita. Belajar saja sudah sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, apalagi kalau situasi sekitarnya jadi seperti itu. Terus kita post suatu pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi masalah tersebut. Nah, ketika saya mengatakan bagaimana mengatasi masalah ini, tentunya kaitannya adalah bagaimana merapikan tempat ini gitu ya. Cara merapikan itu macam-macam, ditata, ditumpuk dan sebagainya. Kemudian saya push yang berikutnya. Sebentar, oke. Bayangkan kalau meja belajarmu dibandingkan antara yang sebelah kiri sama sebelah kanan, pilih yang mana? Sebelah Kalau kanan. kalian mau belajar yang sebelah kanan ya, lebih nyaman ya untuk belajar ya. Iya, Apa sih membedakan sebelah kiri sama sebelah kanan? Yang kanan lebih rapi, Bu. Lebih rapi. Kenapa jadi lebih rapi? Karena itu sudah tertata barang-barangnya, tidak berserakan seperti yang sebelah kiri, Ibu. Oke, itu tatanya di mana? Ditumpuk begitu saja? Tidak, Tentu tapi tidak ya. Ada seperti wadah gitu ya. Kalau kita lihat ini di sebelah kanan dan sebelah kirinya ini ada dua wadah di sini ya untuk meletakkan barang-barangnya agar mudah bagi kita untuk mencari dan mengambil gitu ya. Seperti itu. Nah, saya menugaskan kepada anak-anak untuk membuat yang seperti ini gitu ya. Membuat suatu tempat untuk bisa meletakkan barang-barang di meja belajar saya sehingga bisa menjadi rapi. Bagaimana cara membuatnya itu yang saya tugaskan kepada mereka. Nah, jadi saya sampaikan bahwasanya mereka harus membuat sebuah tempat untuk mengorganisasikan barang tadi, tapi dengan syarat barang tempat itu hanya dibentuk dari 4 lembar kertas tebal ukuran A4. Menggunakan alat, menggunakan gunting dan isolasi, menggunakan penggaris. Jadi tidak boleh lebih dari itu gitu ya. Itu baseline-nya gitu ya. Nah, dengan demikian menurut kalian kalau alat dan bahannya seperti itu apakah untuk membuat proyeknya jadi mahal ataukah tidak? Tidak, Ibu. Seharusnya tidak ya. Oke. Jadi ada bahannya hanya 4 lembar kertas tebal ukuran A4, kemudian gunting, isolasi bening dan penggaris. Nah, tapi apa ya? Yang saya buat itu ada kriterianya. Kriterianya adalah barang itu harus bisa memuat semua alat tulis yang ada di meja belajar. Masing-masing bisa memisahkan benda-bendanya sehingga mudah untuk dicari. Jadi nggak ditumpuk jadi satu gitu ya. Kalau jadi satu cuma dibuat bentuk kubus saja, barangkali selesai, atau balok saja selesai gitu ya. Kemudian juga tidak mudah rusak. Andai kata dia jatuh dari meja, misal ini. Jadi uji cobanya nanti hasil produknya akan saya jatuhkan dari meja. Pecah tidak kok pecah enggak ya? Apa ya, sobek tidak gitu ya, berserakan tidak, protol-protol tidak gitu ya. Kalau ukurnya adalah saya jatuhkan dari meja. Berikutnya, jadi tugasnya adalah saya meminta mereka untuk membuat 3 buah desain gitu ya. 3 desain yang berbeda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya minta mereka menggambar desainnya dulu, kemudian mengupload di suatu tempat yang saya rancang untuk mereka begitu ya. Uploadlah di sini. Oke, 3 desain. Jadi ada beberapa desain yang mereka buat. Ketika membuat 3 desain ini, kalau kalian cocokkan dengan project based learning nanti berarti ini masuk pada sintaks yang mana. Ketika tadi saya menyampaikan tentang masalahnya, memberikan penugasannya masuk ke sintaks yang mana. Silakan Anda analisis itu ya. Kemudian ketika mereka sudah membuat 3 desain tadi, saya meminta mereka untuk memilih satu aja. Pilih satu desain yang menurut mereka adalah yang terbaik dan disepakati bersama gitu ya. Kemudian silahkan dibuat
rancangannya, jadwalnya, kapan membuat ininya, kapan membeli kertasnya, kapan melakukan rancangan kecilnya, kapan melakukan uji coba dan sebagainya gitu ya. Jadi saya minta mereka untuk membuat agendanya akan seperti apa. Kapan mewujudkan bentuk produknya juga gitu ya. Jadi hanya satu yang akan mereka pilih. Nah, ketika mereka sudah memilih itu, saya meminta mereka untuk memperhatikan bahwasanya ingat bahwa desain itu tadi memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah kriteria bahwa semua alat tulisnya bisa masuk, desainnya harus kuat dan kokoh gitu ya. Kemudian ada yang satu yang lupa ini ya, yang lainnya adalah semua barangnya itu tidak tercampur jadi satu gitu ya. Nah, ada juga pertanyaan refleksi. Saya ingin agar mereka itu ketika sudah mendesain, mereka melakukan review atau refleksi terhadap hasil desainnya. Apa sih yang perlu untuk ditingkatkan atau yang bisa untuk ditingkatkan dari hasil desain mereka tadi. Jadi saya juga minta mereka untuk membandingkan hasil desainnya dengan hasil desain kelompok lain. Bagaimana dia tahu desain kelompok lain? Tentu saja sebelumnya harus ada presentasi terlebih dahulu. Jadi masing-masing anggota kelompok, bukan anggota kelompok ya, masing-masing kelompok menunjukkan ini loh desain yang kami pilih gitu ya misalkan. Terus saya minta mereka untuk membandingkan di antara desain saya dengan desain kelompok yang lain mana yang lebih baik berdasarkan mana yang muat lebih banyak alat gitu ya. Salah satunya itu. Terus kalau muat lebih banyak alat berarti kan mungkin kaitannya dengan bentuk bangun ruangnya nanti akan seperti apa. Kemudian luasan atau volumenya juga seperti apa. Kalau dibandingkan dengan punya kelompok yang lain mana yang volumenya lebih banyak gitu ya atau menampung lebih banyak benda kemungkinannya. Saya minta mereka membandingkan itu. Nah, misal nih contoh nih hasil kerjaannya anak-anak kayak gini. Yang pertama bentuknya seperti ini. Yang kedua bentuknya seperti ini. Jadi kalau yang pertama ini balok gitu ya, disekat gitu aja, dibagi. Jadi ada beberapa balok-balok lagi. Sementara ada kelompok yang lain lagi. Itu di dalamnya ada gabungan antara balok, kemudian yang disekat-sekat seperti ini, tapi tipis ya. Kalau ini kan dalam, kalau ini tipis, itu kemudian ada yang bentuknya seperti tabung kayak gini. Jadi ada beberapa jenis ruang yang digunakan. Nah, saya minta mereka menganalisis hasil-hasilnya ini mana sih di antara produk teman-temannya tadi. Kalau saya bandingkan, oh ternyata punya saya kurang begini, punya dia kurang begitu. Jadi agar punya saya bisa lebih seperti ini, mungkin saya bisa menggunakan salah satu hasilnya teman saya tadi. Saya modifikasi seperti apa. Misalkan seperti itu. Nah, ini enggak usah, itu kriteria penilaiannya. Jadi saya melihat berdasarkan produk yang disajikan siswa. Saya menilai dari produknya siswa, apakah produknya itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan tadi, apakah dia kokoh, apakah dia memuat banyak benda gitu ya, apakah memudahkan kita untuk memisahkan benda satu dengan benda yang lain gitu ya, sehingga kalau mencarinya mudah atau tidak. Jadi penilaian saya itu saya lihat dari fungsinya tadi, karena tujuan dari proyek tugas saya tadi adalah untuk membuat alat penyimpanan gitu ya. Nah, apakah dia berfungsi dengan baik ataukah tidak. Di samping itu, saya juga akan menilai terkait dengan misalkan ketika dia membandingkan hasil analisisnya ya, apakah dia menggunakan konsep bangun ruang yang baik ataukah tidak. Apakah dia bisa membentuk bangun-bangun yang sesuai dengan ciri-ciri bangun ruang ataukah tidak. Saya juga ingin tahu ketika saya meminta mereka membandingkan mana yang lebih banyak menampung, dia menggunakan rumus volume yang tepat ataukah tidak. Jangan-jangan dia menggunakan rumus volume bola untuk mengukur tabung misalkan. Jangan-jangan dia menggunakan rumusnya limas untuk mengukur kerucut andai kata, bentuknya mirip kerucut andai kata. Apakah dia bisa melakukan perhitungannya ataukah tidak? Apakah dia bisa menggunakan konsep-konsep tentang bangun ruangnya ataukah tidak? Misal. Nah, contohnya seperti ini. Menurut kalian, apakah tugas yang seperti ini sesuai dengan tugas yang kalian maksudkan sebagai proyek di PJBL tadi ataukah tidak? Iya, Ibu. Itu dulu yang pertama. Iya, kenapa Iya. iya?
karena pada awalnya itu seorang guru memberikan pertanyaan yang nanti itu akan menjerumus ke hal itu. Jadi kayak diberi permasalahan, terus kemudian siswanya itu akan berpikir membuat apa gitu. Terus yaitu Ibu membuat proyeknya itu. Maksud pertanyaan saya, apakah tugas ini adalah tugas proyek atau bukan? Bukan PJBL-nya ya? Ini tergolong proyek atau bukan? Iya, proyek. Kenapa tergolong proyek? Karena menghasilkan atau outputnya itu berupa proyek. Jadi kayak bentuk nyata Outputnya gitu Ibu. berupa? Proyek, Outputnya berupa? produk. Produk, iya. Oke, ya. Jadi salah satu kriteria tadi ya, outputnya berupa produk ya. Oke, Iya. ada produk gitu kan. Itu kalau kaitannya dengan proyek. Apakah tugas yang saya gunakan ini, kalau ini dilihat dari produknya ya, apakah seperti tugas rutin yang biasa dilakukan di sekolah? Tugas rutin di sekolah tidak? Kayak misalkan soal-soal yang ada di buku-buku, kayak gitu ya, rutin yang ada di buku-buku, begitu kah? Tentunya tidak, Ibu. Beda Ibu. Artinya tidak. Jadi mungkin ini juga menjawab yang tadi disampaikan penyaji ya. Tidak seperti school like gitu tadi bilangnya ya. Proyek school itu not a school like gitu ya. Ya. Terus kriteria tugasnya atau kriteria masalahnya bagaimana? Apakah masalah ini bisa dikategorikan sebagai masalah? Tadi kan kalian bilang HOTS tadi ya. HOTS apa bukan? Menurut saya iya, Ibu. HOTS apa bukan? Menurut saya iya. Nah, kalau menurut Mas Gilang iya, menurut Mbak dan Mas yang lain iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Nah, Betul. jadi Menganalisis, kemudian mengevaluasi, itu untuk yang C5, Terus mengkreasi mencegah. untuk yang C6. Iya, oke. Jadi HOTS itu level kognitifnya adalah dia menganalisis, dalam kegiatan analisis itu kan membanding-bandingkan gitu ya. Ya kan ya? gitu. Untuk yang mengevaluasi berarti dia melakukan justifikasi ya. Kalau yang dianalisis dia membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, menjelaskan secara detail dan sebagainya gitu ya. Nah, di bagian mengevaluasi dia menjustifikasi apakah yang ini dia mengambil keputusan gitu yang di bagian untuk mengevaluasi itu ya. Cocok ataukah tidak, benar ataukah tidak, adakah yang tidak sesuai, adakah yang begini. Nah, itu ketika dia melakukan evaluasi itu ya. Kalau di C6 berarti dia mengkreasi, menghasilkan sesuatu gitu ya, membuat sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya gitu atau yang biasanya gitu, berkreasi, mengandalkan kreativitas. Apakah tugas atau masalah yang seperti ini bisa dikategorikan dalam HOTS kalau begitu? Iya, Ibu. Yang Iya, permasalahan Ibu. tadi. Iya. HOTS ya. Sebenarnya masalah seperti ini sulit atau tidak sih? Mudah atau susah? Kok sebenarnya mudah, Ibu, tapi ya butuh mikir juga. Kreatifnya tadi. Itu dia. Ya. Tugasnya sih mudah ya, diminta untuk membuat tempat penyimpanan gitu aja ya. Tetapi ketika membuat itu dia perlu untuk melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi tadi, gitu ya. Betul kan ya? Iya, Ibu. Benar. Iya. Nah, jadi kriteria tugas harapannya Butari dengan Butari menyajikan contoh yang seperti ini
kalian sudah bisa menentukan. Jadi seperti apa sih yang dimaksud dengan proyek dan bukan proyek. Gitu ya. Ini contoh proyek. Kalau kita bicara tentang materi apa sih yang bisa kita gunakan gitu ya, atau bisa kita akses melalui proyek ini, materi apa saja kira-kira? Materi apa saja? Semua materi, Bu. Apa itu semua materi? Ya, banyak loh ya semua materi, ya, sebutkan semua nanti ya. Materi apa yuk? Lebih Ya. spesifik lagi. Identifikasi bangun ruang tadi masuk enggak? Masuk, Ibu. Masuk ya, karena dia nanti akan mengidentifikasikan bangun ruang kubus, balok dan sebagainya gitu ya. Untuk meletakkan penggaris misalkan, tentu saja kalau meletakkan penggaris ya biar lebih mudah, bangun kita harus tinggi gitu ya. Nah, yang tinggi ya bisa menggunakan bentuk balok ataukah bentuk tabung barangkali ya, atau bentuk kerucut barangkali begitu. Kalau mau meletakkan penghapus misalkan, kalau meletakkan penghapus tempatnya harus yang dalam ataukah yang dangkal? Menurut kalian? Kalau dalam mudah nggak kalian mengambil penghapusnya atau melihat penghapusnya ada di mana? Susah ya? Susah, Ibu. Dangkal ya? Susah. Jadi bentuk bangun ruangnya bisa jadi berupa kubus atau balok, tapi dengan ketinggian yang tidak besar gitu ya. Nah kan gitu ya. Jadi mengidentifikasi jenis bangun ruang yang sesuai apa kira-kira. Apakah saya nanti perlu menggunakan bangun ruang seperti kerucut ataukah tidak? Misal nih, kalau pakai kerucut kira-kira ruangannya banyak yang tidak terpakai ataukah banyak yang terpakai? Nah, jadi kalian memilih-milih nih, mulai dari identifikasi, kemudian menganalisis antara satu bangun dengan bangun yang lain gitu ya, sehingga akhirnya kalian akan memilih gitu kan. Kalau bangun ini nanti dampaknya begini, kalau bangun ini dampaknya begitu. Akhirnya saya pilihlah bangun ini, maka sudah muncul aktivitas mengevaluasi gitu ya, Oke. mengidentifikasi ya itu masih masih lots ya kalau identifikasi tadi. Tapi ketika kalian sudah menganalisis membandingkan antara satu bangun dengan bangun yang lain, itu sudah analisis ya kan? Nah, terus ketika kalian melakukan evaluasi gitu, nah kalian sudah melibatkan lagi misalkan tentang volume bangun ruang, ya kan? Tidak hanya tentang identifikasi lagi, tapi tentang volume bangun ruang. Tapi tadi ketika membuat kalian dibatasi hanya boleh menggunakan kertas yang hanya 4 lembar gitu ya. Nah, kalau memasukkan aljabar bisa juga nih. Nah, misalkan untuk membuat sebuah kubus ini persamaannya kayak apa sih? Misalkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan sebagainya. Munculkan variabel baru, sisanya berapa. Nah, masuk ke aljabar bisa juga, gitu ya. Kalian mau fokusnya kemana yang mau diakses, gitu kan. Meskipun di dalam satu tugas seperti itu mungkin ada banyak sekali yang bisa terlibat, tapi kalian boleh memilih, gitu kan. Boleh mengakses semuanya atau boleh memilih salah berapalah yang kira-kira sesuai dengan kurikulum untuk siswa tersebut. Itu. Contohnya seperti itu. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Apakah ada pertanyaan? Mas Ilsa mau bertanya? Enggak, Ibu. Izin bertanya. Saya masih bingung perbedaan itu, Bu, antara proyek dengan masalah. Nah, misal siswa itu diberikan proyek untuk membuat seperti tadi itu membuat tempat alat tulis. Nah, kan otomatis di dalam proyek tersebut kan juga terdapat permasalahan. Misal di dalam proyek tersebut kan disuruh membuat 3. Nah, setelah siswa membuat 3 kan timbul masalah baru seperti siswa disuruh memilih satu yang terbaik gitu, Bu. Nah, itu kan di dalam proyek itu juga ada masalah. Itu masih bingung saya. Betul. Ya, mungkin maksudnya Mas Ilzam adalah masalah yang digunakan di awal tadi ya? Ya, mengajukan pertanyaan mendasar itu tadi ya? Dengan Nggih, Bu. masalah yang muncul ketika menyelesaikan proyeknya, betul ya? Nggih, Bu. Ya, oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah ya, masalah itu kan yang mengantarkan kita pada aktivitas pembelajaran. Ya kan ya?
Jadi misalkan kalau seperti tugas ini tadi masalahnya adalah apa masalahnya? Meja belajar yang amburadul itu ya. Terus bagaimana kita mengatasi masalah tersebut? Bagaimana kita membuat meja belajar kita tidak amburadul? Yaitu dengan membuat sebuah wadah, tapi wadah tersebut harus memenuhi syarat gitu ya. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita membuat suatu wadah yang kokoh, yang bisa menampung semua barang, yang membuat kita mudah untuk mencari barang dengan menggunakan bahan yang kita miliki. Itu masalahnya. Ya. Nah, ketika mengerjakan masalah tersebut, masalah itu mengarahkan kita pada suatu proyek gitu ya. Jadi ada masalah yang mengarahkan pada proyek, ada yang tidak. Tergantung masalahnya itu nanti luarannya adalah berupa produk ataukah tidak gitu ya. Nah, kan gitu. Ya, menjadi suatu proyek kalau apalagi dalam PJBL ya, kalau dia adalah produk yang dikerjakan dalam kelompok. Ya. Nah, jadi masing-masing peran kelompoknya muncul di sana. Dia perannya sebagai apa? Ya, disuruh apa? Misalkan diminta dia bagian menggunting kah? Dia bagian apakah? Oh, dia yang mengeksekusi membuat bentuk bangun ruangnya. Oh, dia yang mengeksekusi untuk memilih apanya, misalkan begitu ya. Kapan kita memilih? Kapan kita merancang, gitu kan ya. Nah, jadi seperti itulah yang namanya proyek ya. Jadi ketika menyelesaikan suatu proyek tentu ada banyak masalah yang muncul di dalamnya. Kalau di dalam penyelesaian proyek tidak muncul masalah, biasanya itu namanya masalah rutin ya, soal-soal rutin. Karena masalahnya hanya muncul satu di awal, tapi tidak menimbulkan masalah baru dalam menyelesaikan proyek. Makanya proyek seperti ini membutuhkan waktu yang lama, ya, lebih lama daripada pembelajaran biasa gitu kan, reguler. Nah, karena di dalamnya melibatkan banyak hal yang harus diselesaikan. Masalah-masalah yang muncul ketika dia menyelesaikan proyek itu tujuannya adalah agar siswa bisa menunjukkan atau melatih keterampilan HOTS-nya. Kalau tidak muncul pertanyaan yang seperti tadi, gitu ya, buatlah 3 desain yang memenuhi syarat tadi, pilihlah satu gitu ya. Maka aktivitas yang kita harapkan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan HOTS-nya mungkin tidak terencana untuk bisa muncul gitu ya. Ya kan, sesuatu yang tidak direncanakan itu kan hasilnya ya apa ala kadarnya saja gitu kan. Jadi kita rancang sebaik-baiknya sedemikian hingga memungkinkan siswa untuk bisa menunjukkan atau melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Begitu Mas Ilzam. Ya, jadi masalah yang digunakan dalam PJBL tidak selalu berupa soal matematika begitu ya. Tapi lebih tadi kan dikatakan ya bahwasanya masalahnya itu atau proyeknya harus dekat dengan siswa, realistik tadi itu ya. Bilangnya kan gitu ya. Nah, jadi ya yang dekat aja ada di sekitarnya siswa itu apa sih? Ini kan dekat banget dengan siswa. Belajar itu kan pekerjaan siswa ya. Di KTP kan kalau dia pekerjaannya siswa itu berarti dia harus belajar ya. Oke, misalkan begitu. Oke, Mas Ilza. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya, bisa dipahami. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana kira-kira? Silahkan kalian bisa loh ya mengembangkan proyek yang lain. Ini bukan satu-satunya proyek ya. Misalkan untuk permasalahan yang disampaikan Prof. Nardi tadi, kalau inginnya siswa bisa mengidentifikasi, kalian bisa mengembangkan proyek yang lain. Misalkan kayak Mas Gilang tadi ketika proyeknya apa tadi? Membuat miniatur gitu ya. Miniatur sekolah gitu ya. Iya, Bu. Benar. Ya, hanya saja kalau miniatur sekolah biasanya sebagian besar bangun ruangnya itu ya kubus balok ya Mas ya. Ya, Mungkin jarang ya bisa yang menggunakan. prisma segitiga gitu, Bu. Kenapa? Prisma segitiga. Masuk juga. Prisma segitiga. Untuk yang Apa genteng. ya di sekolah? Oh, genteng. Oh iya, bisa. Ya, boleh. Tapi kalau misalkan proyeknya tadi kan membuat miniatur dibuat dari kayu gitu ya. Wah, itu pekerjaannya cukup lama dan alat bahannya pun juga mungkin tidak sedikit ya. Ya kan? Kan Pasti. memotong kayu, mengelem kayu gitu ya. Ya. Jadi kalau inginnya itu bisa lebih sederhana ya miniaturnya jangan menggunakan bahan yang seperti itu. Bisa dipakai kertas gitu boleh kali ya. Nah, kalau ingin menekan terkait dengan biaya. Itu contohnya. Oke. Itu saja sepertinya. Itu mawon Prof. Nardi. Matur nuwun.
Wah, luar biasa ya. Tari bisa memberikan satu gambaran yang betul-betul di situ sebenarnya apa ya, muatan berpikir tingkat tingginya kan luar biasa. Masalahnya simpel, tapi menggambarkan yang endingnya tadi, bagaimana membuat gampangnya kotak-kotaknya atau tabung atau apa lu. Nah, di situ toh. Akhirnya kan unsur matematisnya akan muncul yang seperti itu sebenarnya. Ya, kalau ditanya susah apa enggak, susah atau gampang mengkreasi ya proyeknya. Loh, itu tadi ide yang luar biasa kalau saya mengatakan luar biasa benar. Nah, silakan. Yang Anda menjadi apa ya, tantangan adalah disitulah mengcreate proyeknya tetap terikat pada tujuan pembelajarannya. Yang mana sih? Tapi kadang-kadang tujuan pembelajarannya tidak terlalu sempit. Ya, nah, itu tadi kalau dikembangkan mungkin kreasi anak-anak membuat katakan tempat alat tulis tadi kan bisa macam-macam, toh. Ya selera dengan apa, mengkreasinya gimana. Tapi tadi kan ada constraint-nya lah, misalnya yang seperti itu. Nah ini loh ya, memunculkan ide, proyek, tapi tetap terikat pada tujuan pembelajarannya. Silakan, mungkin ada hal-hal yang didiskusikan. Nah itu tadi produknya ada, ya. Kemudian sebenarnya dari analisis itu ya pengetahuan yang luar biasa. Karena ini tadi dibatasi sekian, maka harus bagaimana mengaturnya. Loh, iya kan? Dari analisis itu kalau dituangkan, loh, itu suatu pemikiran yang menurut saya luar biasa itu. Ya kan, meng-create-nya ada. Ya, tadi dicontohkan sama Bu Tariwa. Bagaimana kalau menggunakan misalnya tadi, aljabarnya tadi loh. Kalau anak bisa sampai ke sana, itu pemikirannya sudah jauh sekali itu kalau menurut saya seperti itu. Oke, project based learning kayaknya simple, tetapi kalau diimplementasikan, tampaknya guru harus berpikir keras. Ya, enggak? Ya, yang seperti itu memang. Oke, masih ada yang lain. Jadi ketika sintak yang kelima, ya, misalnya presentasi, jadi penyusunan laporan dan presentasi loh. Laporannya itu kan berarti kan ya uraian deskripsi dari menghasilkan itu tadi. Kalau itu disajikan, itu kan sudah sesuatu yang menurut saya luar biasa tadi. Ya, ketika disintak sebelumnya, yaitu penyelesaian satu proyek yang difasilitasi oleh guru, Stamunep. Loh, kenapa misalnya kamu kok nggak buat apa bangunnya ini, apa nggak mungkin yang lain, itu nanti akan ditempatkan apa, loh, seperti Bu Tari tadi. Kenapa ini terlalu dalam untuk menempatkan ini, begitu misalnya. Loh, di situ kan tetap ada gitu loh ya. Sehingga sintak itu mengikat. Ya, ketika kita merencanakan proyek dan sampai dengan menyelesaikan dan juga sampai evaluasi. Evaluasi prosesnya kayak apa, bagaimana kolaborasi antar anggota kelompok misalnya, kemudian bagaimana hasil proyeknya, produknya secara fisik, kemudian produknya secara apa ya, mungkin tulisannya ya, analisisnya, wah, yang seperti itu toh. Dari tadi kan sudah punya rubrik pensekoran. Nah, itu kan luar biasa yang seperti itu. Silakan kalau ada yang lain, pertanyaan. Masih adakah yang mau bertanya? Kalau misalnya ini dipakai untuk proyek UAS gimana Bu Tari?
Ya, lah iya, Anda diminta menyusun ya satu proyek dalam arti mengimplementasikan PJBL. Pilih materi tertentu, kira-kira kayak apa gitu. Karena itu proyek boleh kelompok untuk pengganti UAS, menurut saya pemanfaatannya luar biasa. Tadi kalau dilihat contohnya Bu Tari, kok kayaknya sederhana ya masalahnya. Tetapi ketajaman analisisnya luar biasa itu tadi. Banyak reasoning-reasoning yang dipakai untuk menyelesaikan sub-sub masalah yang ada di dalamnya. Ya toh? Nah, ini bagus loh. Ya apa, nek UASnya proyek itu saja, Bu Tari. Ah, nggih. Kayaknya oke, Prof. Lah iya kan Membuat berpikir desain keras ya. project based learning begitu nggih, Prof? Lah iya, pilih materi mana. Loh, ini tadi loh, ilustrasi yang disampaikan Bu Tari sederhana sekali. Tapi di dalamnya ketika mendesain loh. Iya kan, ketika mendesain tadi kan sudah memasukkan unsur-unsur matematika yang luar biasa. Ya, analisis-analisisnya yang luar biasa. Bisa dicicil nggih, Prof nggih. Mulai sekarang bisa dipikirkan nggih. Oh. Enggak apa-apa, wong UASnya tidak harus apa istilahnya isi seperti itu kan juga boleh. Nggih, bisa, Prof. Hmm. Oke ya, Mbak dan Mas ya. UASnya seperti itu ya, membuat Iya, Bu. desain dari project based learning berkelompok nggih, Prof? Berkelompok saja Atau lah. mandiri, Prof? Enggak Berkelompok. ya. Enggak usah Nggih. banyak-banyak, paling banyak 3 begitu. Udahlah. Nah, Oke. nggih, Enak kok. berkelompok paling banyak 3 gitu ya. Ya, mulai bisa dipikirkan mulai dari sekarang. Pengelompokannya nanti saya acakkan, Prof, atau biar milih sendiri? Monggo gimana enaknya? Ya acak aja, Bu. Ya, Biar itu aja, Bu. Nah, Acak biar nggih. Ya, kompromi. oke. Biar Baik. Mas Gilang nggak Nanti milih saya siapa acakkan. temennya gitu. Ya, Mas Gilang ya. Iya, nanti Mas Gilang milihnya cewek-cewek semua nanti ya. Ya gitu nanti. Oke, cukup Ya, untuk oke. hari Nanti ini. saya Monggo. acakkan, Prof. Kalau bisa diakhiri, Bu Tari. Monggo. Nggih. Kayaknya sudah, Prof. Ini sudah nggak ada pertanyaan, nggak ada diam semua Iya. nih mahasiswa. Monggo Berproses diakhiri. sepertinya. Iya. Nggih. Saya tutup nggih, Prof. Iya, monggo nggih. Oke, baik. Ya, baik Mbak dan Mas sekalian. Hari ini telah kita selesaikan diskusi terkait dengan project based learning. Informasi lagi ya, dulu project based learning sepertinya pernah dipraktekkan oleh praktisi kita ya. Mas Frensa masih ingat? Ya, Ibu. Ya, jadi kalian bisa juga menggunakan apa namanya, mengingat-ingat gitu ya, seperti apa sih project based learning yang dicontohkan oleh Mas Frensa sebagai bahan untuk UASnya. Jadi harapan kami nanti untuk UASnya agar lebih lengkap lagi ya, agar lebih baik lagi, karena Anda mendapatkan baik dari praktisi, dari temannya, ataupun dari kami. Begitu ya. Baik, kami rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kami akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi semua, baik penyaji ataupun peserta diskusi. Terima kasih juga untuk Prof. Nardi yang selalu siap memancing mahasiswa dan saya pun terpancing akhirnya. Nggih. Kami akhiri dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama.